Bahkan dalam hari yang sama, support dan resisten yang ditentukan oleh analisis teknis dapat dengan mudah ditembus selama hari-harinya Uranus ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Reno Astro, kembali menemui Anda untuk membahas tentang analisa pasar cryptocurrency dengan menggabungkan ilmu astrologi, technical fundamental analysis, dan crypto cycle. Akan saya mulai dari pemahaman astrologi dan korelasinya yang kuat dengan cryptocurrency, sehingga membantu dalam penentuan crypto market timing atas analisa teknikal dan fundamentalnya. Sebelumnya kita disclaimer on terlebih dahulu ya, bahwa tujuan video ini adalah untuk edukasi dan entertainment, bukan ajakan untuk membeli dan menjual aset kripto ya. Astrologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh peristiwa dan pergerakan benda-benda langit pada manusia dan peristiwa di bumi, di mana bumi dianggap sebagai pusat dari semua benda langit dan planet yang berotasi. Oleh karena itu, dalam astrologi, matahari dan bulan itu dianggap sebagai planet di samping Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto sebagai planet yang sebenarnya. Ini dikarenakan dari sudut pandang astrologi, manusia dan isinya adalah objek yang akan kita pelajari. Dulunya, astrologi itu dikenal sebagai subjek yang terkait erat dengan astronomi. Sejarah astronomi mirip dengan sejarah astrologi. Kedua subjek berpisah setelah Nikolaus Kopernikus pada tahun 1543 Masehi mendalilkan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya, bukannya bumi seperti yang diasumsikan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Tetapi astrologi itu berlanjut dengan keyakinan bahwa bumi adalah fokus tata surya dan alam semestanya. Menurut astrologi, planet-planet dan benda-benda langit menunjukkan jalannya kehidupan manusia dan isinya di bumi. Saat ini, astrologi mulai kembali ke tracknya, dianggap sebagai ilmu sains setelah reputasinya sebagai ilmu sains sempat pudar karena pengaruh sun sign astrologi yang dipopulerkan oleh R.H. Naylor, seorang astrologer kerajaan Inggris yang mempublikasikan sun sign astrologi itu di koran dan majalah-majalah lokal. Astrologi finansial yang kita gunakan dalam analisa cryptocurrency ini itu adalah menggunakan analisa data statistik berdasarkan korelasi siklus planet dengan siklus perkembangan harga Bitcoin. Kenapa hanya Bitcoin saja yang menjadi objek analisa dan tidak diikuti dengan altcoinnya? Karena Bitcoin adalah mother of crypto, memiliki market cap terbesar dan paling banyak diperdagangkan, maka akan menjadi kompas atau penunjuk arah buat altcoin. Apa yang terjadi pada Bitcoin langsung memiliki pengaruh terhadap altcoinnya. Hasil analisa astrologi bukanlah kepastian, melainkan sebuah probabilitas. Tidak ada jawaban yang pasti untuk pertanyaan tertentu. Jawabannya berdasarkan probabilitas. Semakin banyak data sampel untuk dianalisa, maka akan semakin akurat dari hasil sebuah analisa dan teori yang dihasilkan. Nah, setelah memahami astrologi sebagai bagian dari ilmu statistik yang menerapkan hukum probability, mari kita masuki ke pemahaman dasar simbol-simbol yang digunakan untuk memahami finansial astrologi. Yang kesatu adalah planet. Kita menggunakan planet untuk mengetahui fitur dasar energi benda langit yang memiliki korelasi dengan siklus Bitcoin. Antara lain, 1. Matahari ya, yang dalam ilmu astrologi kita anggap sebagai planet yang dikorelasikan sebagai pemberi cahaya pada planet yang lainnya, yang membuat planet lain yang memiliki aspek dengannya akan menonjol dan mendapatkan
fokus perhatian sesuai dengan sektor yang dinaunginya. Yang kedua, bulan, yang dalam hal ini juga dianggap sebagai planet yang mengandung arti perubahan kecil, digunakan untuk memantau perubahan-perubahan dalam trading time untuk frame-frame kecil. Nah, yang ketiga adalah planet Merkurius yang mewakili tentang komunikasi. Tapi dalam bahasa bisnis, ini berkaitan dengan perdagangan, tindakan pembelian dan penjualan. Ya. Ketika Merkurius sedang dominan, cenderung terjadi peningkatan jual beli atau volume pada sektor yang sesuai dengan sektor yang di bawah naungan planet yang membuat aspek dengan Merkurius itu. Merkurius itu juga mewakili mental, sehingga dapat menggambarkan segala hal yang berhubungan dengan mental bagi komunitas pasar pada hari tertentu atau selama periode waktu di mana ia mentransmisikan tanda tertentu. Yang keempat, planet Venus yang dikatakan menaungi hal-hal yang bersifat punya nilai dalam astrologi. Nah, ini berkaitan juga dengan masalah uang dan agreement. Dan secara umum, ketika Venus sedang dominan dari sisi aspeknya, maka akan terjadi peningkatan harga pada sektor yang dinaungi oleh planet yang membuat aspek dengannya. Secara khusus, Venus itu dikatakan menaungi harga tembaga dan gula. Pada instrumen saham, itu berkaitan dengan saham di sektor kosmetik dan alat kecantikan. Yang kelima ya, yang kelima ini adalah planet Mars. Sifatnya itu agresif, kompetitif. Dalam mitologi Yunani, ia disebut sebagai dewa perang. Mars sering menonjol selama hari-hari saat terjadi peningkatan ketegangan internasional. Bahkan saat ada kemungkinan ancaman perang. Di pasar finansial, volume perdagangan cenderung meningkat ketika Mars hadir. Dan dengan itu juga muncul perubahan harga yang tajam. Mars itu menaungi sektor baja, stok pertahanan, dan daging. Secara khusus, harganya juga akan terpengaruh. Nah, yang keenam, planet Jupiter yang memiliki karakteristik untuk mengembangkan atau memperluas dan berkaitan juga dengan perasaan optimis dan euforia. Biasanya, saat Jupiter lagi berada di sebuah tanda zodiak, maka harga saham dan komoditas tertentu yang berada di bawah naungan zodiak itu akan naik up. Secara khusus juga terjadi kenaikan pada harga minyak mentah. Nah, lalu yang ketujuh, planet Saturnus yang memiliki sifat berkontraksi dan menekan. Itu berkebalikan dengan sifatnya Jupiter. Ketika Saturnus sedang dominan di tanda zodiak di mana ia berada, maka sektor aset finansial yang berada di bawah naungan tanda zodiak itu cenderung menurun harganya atau pasokannya menjadi berkurang. Ketika Saturnus menonjol secara aspek pada hari tertentu, komoditas atau stok tertentu mungkin mencapai harga yang rendah. Seringkali volume rendah selama hari-hari itu karena investor cenderung lebih dikuasai oleh ketakutan yang dikuasai oleh Saturnus daripada keserakahan yang dikuasai oleh planet Jupiter. Nah, yang kedelapan adalah planet Uranus. Sifatnya suka mengejutkan, mengganggu, memunculkan hal-hal yang tidak terduga. Pergerakannya tajam dan tidak terduga yang tiba-tiba pada pasar finansial sering terjadi ketika Uranus aktif dari sisi aspek dengan planet lainnya. Gerakannya mungkin tajam, tetapi belum tentu tahan lama. Bahkan itu bisa menghasilkan pergerakan whipsaw, volatilitas tinggi ya, pump and dump, mana harga bergerak tajam di kedua arah, berubah arah secara tiba-tiba dan tajam,
Bahkan dalam hari yang sama, support dan resisten yang ditentukan oleh analisis teknis dapat dengan mudah ditembus selama hari-harinya Uranus ini. Yang kesembilan adalah planet Neptunus yang berkorelasi dengan rumor dan ilusi, harapan dan keinginan yang belum tentu berdasarkan fakta. Ketika Neptunus menonjol, para pedagang mungkin berfokus pada hal-hal yang salah atau pada rumor yang ternyata tidak benar. Bagi kebanyakan orang, sulit untuk membuat keputusan pasar yang objektif ketika Neptunus menonjol dari sisi aspeknya. Tidak semua fakta yang ada dan mungkin tidak akurat. Nah, yang ke-10 adalah planet Pluto yang berkorelasi dengan ancaman perusakan atau kehancuran melalui alam atau yang disebabkan oleh manusia seperti terorisme. Kejadiannya bisa eksplosif. Ketika Pluto menonjol dari sisi aspeknya, harga berbagai pasar dapat berbalik dan memulai tren yang agak panjang. Ini mengakhiri tren lama dan memulai tren yang baru. Kadang-kadang berkorelasi dengan penembusan level support atau resisten yang lama pada harga.